Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Salsabila. Di sini saya akan mewawancarai salah satu founder dari PT Lakuloka Digital Indonesia sendiri. Ya, ikutin saya. Lakuloka didirikan pertama kali pada 22 Juli 2020. Lakuloka mempunyai fitur lengkap di mana kita bisa temukan berbagai fitur yang kita butuhkan. Lakuloka ini sendiri dibuat untuk memenuhi kebutuhan warung dalam transaksi digital dan mempermudah pelanggan bertransaksi menggunakan scan QRIS di warung kita. Fitur yang tersedia yaitu jual beli pulsa, transaksi token listrik, pembayaran BPJS, transfer uang, voucher internet, beli saldo OVO, Dana, GoPay, Imuni, dan lain-lain, serta pembelian voucher game. Bahkan tersedia juga fitur laporan keuntungan yang jelas dan lengkap yang bisa kita gunakan untuk merincikan pendapatan warung kita. Selamat siang, Bang. Siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sarah Salsabila dari mahasiswa Ilmu Komunikasi UNSIS Riau. Maksud dan tujuan saya datang ke sini yaitu untuk memenuhi tugas ekonomi kreatif, yaitu mewawancari salah satu founder startup yang ada di Pekanbaru. Saat ini sudah ada Abang Surya Dharma, selaku founder dari PT Lakuloka Digital Indonesia. Kalau boleh tahu, semangat dan motivasi untuk mendirikan PT Lakuloka Digital Indonesia apa ya, Bang? Semangatnya yang pasti berawal dari masalah dimana kita kan masing-masing di satu produk itu ada 3 orang. Abang sendiri, Surya, kemudian ada teman abang, Fajar namanya, itu bagian back end. Kan misalkan kamu bikin produk startup itu kan ada 3 hal yang penting ya. Yang pertama itu adalah harus ada desainer yang pasti. Istilahnya tuh ada 3 istilah, nanti coba kalian searching. Itu ada hipster, hustler, sama hacker. Jadi di antara 3 ini udah terpenuhi nih sama abang sendiri sebagai desainernya, kemudian Fajar ini sebagai programmernya, kemudian dari satu lagi namanya Rido, itu bagian bisnisnya, dia juga bisa ngoding juga. Jadi berawal dari sana kita masing-masing punya kerjaan masing-masing, cuman berpikiran nggak mungkin selamanya kita kerja sama orang. Itu otomatis kita juga punya cita-cita sama, pengen punya produk sendiri, dimana kita coba perluas lagi lowongan pekerjaan untuk merekrut teman-teman yang memang lagi membutuhkan. Yang pasti buka lapangan pekerjaan, kemudian memecahkan masalah dari produk yang akan kami yang udah kami running sekarang. Kayak gitu. Berangkat dari itu sih. Kalau corporate value dari PT Lakuloka sendiri itu apa ya? Kalau corporate value sebenarnya di Pekanbaru ada beberapa saingan. Ada yang pertama itu kalian mungkin pernah buka kios namanya. Itu kita salah satu produk aplikasi yang bergerak di bidang PPOB. Nah, PPOB ini sendiri itu aplikasi yang ditujukan untuk pengisian pulsa, token ataupun dan sebagainya. Jadi di targetnya itu untuk para counter atau pelaku usaha. Jadi yang kalau dibilang unique value-nya adalah kita di Lakuloka itu sedang menggodok nih salah satu fitur di mana yang kompetitor kita nggak punya. Mungkin untuk fiturnya kita nggak bisa kita sebutin di sini seperti itu. Kan setiap di bisnis ini kan ada suka dukanya tuh kan. Nah, kalau di PT Lakuloka sendiri, suka dukanya selama menjalani bisnis tersebut apa ya? Kayaknya banyak dukanya sih kalau saya suka. Tapi dukanya itu kita pernah dihack. Dan kita pernah mengalami kerugian yang ya untuk start di awal itu udah lumayan cukup lah, kisaran ya 10-an. Itu dengan kita yang awalnya modalnya cuma patungan. Dengan modal seadanya kita menjalankan usaha, terutama di bidang digital. Tapi di situ kita dihack dan kehilangan keuntungan juga, seperti itu. Kemudian kalau sukanya ya mungkin karena ini passion yang udah kita lama udah kita gali sama-sama. Jadi ya teman-teman yang udah happy aja dengan apa yang kita kerjain. Karena kan ini produk kita sendiri, nggak ada pressure dari atasan karena ini milik kita dan untuk kita juga. Jadi ya itu sih. Kalau dari PT Lakuloka ini kan kepemilikan sahamnya siapa aja ya? Kita bertiga. Bertiga kan? Iya. Kebetulan sebenarnya
Founder utamanya itu adalah teman saya Rido dan saya sebagai co-foundernya dengan rekan saya Fajar. Jadi masing-masing kita bertiga itu ada saham gitu. Bagaimana EPOS atau saham go publik dari PT Lakuloka? Kalau untuk sana kayaknya nggak mungkin. Untuk sekarang belum bisa kita ngomong ke arah sana. Karena untuk mencapai IPO atau go public itu cukup panjang prosesnya. Bahkan startup setara Gojek, Goto itu juga baru tahun belakangan. Dan ya itu masih masih pembicaraannya masih belum bisa kita pastiin. Ya semua orang pasti pengen seperti itu. Tapi ya untuk sekarang belum bisa banyak berharap sih untuk mengarah ke IPO atau ke saham publik. Apakah Abang pernah mendapatkan investor dari perusahaan lain? Untuk produk Lakuloka sendiri itu kita pernah dapat investor, tapi bukan dalam berupa uang, tapi mungkin dari secara manajemen ataupun dari pengarahan, seperti itu. Karena untuk mengarah investor yang ke revenue ataupun ke dalam bentuk materi itu kita belum pernah. Tapi untuk dari segi ilmu dan pengarahan itu udah pernah. Kan Abang punya nih produknya nih, kenapa masih bisa kerja sama orang? Oke, kita udah punya produk masing-masing kayak Rido, Fajar, saya sendiri Surya, bertiga sama-sama mengelola PT Lakuloka kita Indonesia. Tapi pertanyaannya kenapa kita masih kerja masing-masing sama orang? Sebenarnya jawabannya simpel, karena dari Lakuloka sendiri itu belum bisa dikatakan profit. Itu profit, tapi palingan ya kisaran cukup untuk bayar server, cukup untuk bayar subscribe dan sebagainya. Dan untuk gaji kita sendiri sebagai founder belum. Kita pernah ngerekrut itu ada 2 CS, kemudian ada 3 sales. Jadi sales ini yang bergerak ke lapangan, itu mereka kita gaji semua 1 juta per bulan. Nah untuk itu aja itu udah habis. Bahkan sampai detik ini kita banyak masih nombok sebenarnya. Selain dari PT Lakuloka sendiri, Abang ada usaha lain nggak? Yang pasti itu selain dari situ kita saya sendiri sebagai product design itu masih kerja di perusahaan lain. Ya yang saya sekarang ini di Orenda Digital. Bahkan untuk si Rido sendiri itu beliau itu kerja di salah satu agensi. Kalian tahu nggak Buy.you? Tahu. Nah itu yang bikin aplikasinya teman si Rido. Yang ngoding tuh Rido. Teman Abang. Dan Fajar sendiri satu kantor sama Abang. Ya kita masih mencari pemasukan lain lah dari segi Lakuloka, selain dari Lakuloka. Kalau Abang pribadi juga selain dari kerja sama orang, cukup aktif nge-mentor. Kalian mungkin pernah tahu ada namanya itu program dari Kemendikbud, dari Kominfo, itu ada Digital Talent Scholarship, itu DTS. Jadi itu ada kerjasama dengan Kampus Merdeka untuk Abang itu sebagai mentornya, terutama mentor di bidang UX. Dan Abang juga sempat aktif mentor itu di program Kemendikbud, SVI namanya, itu sama dengan mentor sebagai UX juga. Gitu. Ya selain dari situ ya palingan Abang nggak freelance logo dan sebagainya, kayak gitu. Selain dari Lakuloka. Apa sih yang membuat Abang buka usaha ini? Berapa yang sumber daya manusia yang Abang punya? Untuk Lakuloka? Iya. Apa tadi, sorry pertanyaannya? Yang membuat Abang buka usaha PT Lakuloka ini sendiri, berapa sumber daya manusia yang Abang punya? Sumber daya untuk sekarang itu ada 4. Kita sebagai founder bertiga sama ada 5 sorry. Kita 3 founder dan co-founder dan 2 lagi itu Salas dan CS. Ya untuk yang mendasari yang saya jawab tadi, ya pengen nggak selamanya pengen kerja sama orang. Jadi pengen kerja sama orang, cari pemasukan dan untuk bergerak sendiri lah gitu. Dengan kita sebagai manajemen dan sebagainya. Kayak gitu. Baik, terima kasih Bang. Semoga PT Lakuloka sendiri semakin sukses. Oke, amin, sama-sama.